Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Armin Goso? Kembali lagi dalam konten skripsi tuntas. Namun sebelumnya jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini biar tetap berkembang dan tumbuh. Dan bagi subscriber yang sudah lama bergabung dengan channel ini, silahkan tebar manfaat, tebar barokah, like and share. Oke, untuk edisi kali ini kita akan melanjutkan tentang skripsi tuntas dengan bahasan bagaimana menyusun judul skripsi yang baik. Oke, jadi bagaimana menyusun judul skripsi yang baik. Oke, alhamdulillah Bapak sangat berbahagia bisa bertemu dengan sahabat subscriber, sahabat mahasiswa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak doakan kalian sehat walafiat. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ngeteh dulu ya. Bapak ngeteh dulu biar semangat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana menyusun judul skripsi yang baik. Ada 3 kunci yang bisa dijadikan sebagai indikator sebuah judul skripsi itu baik atau tidaknya. Apakah 3 indikator tersebut atau 3 kunci tersebut? Pertama, dari kejelasan ya. Jadi judul yang baik gitu ya, judul skripsi yang baik itu pertama harus jelas. Ya. Apa yang harus jelas di sini? Sahabat mahasiswa harus melihat, mereview ulang, mungkin sudah membuat judul. Nah, sekarang coba dinilai judul yang sudah dibuat, apakah sudah jelas atau tidak. Kejelasan sebuah judul bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, apakah objek penelitiannya nampak di judul, muncul di judul, itu yang pertama. Kedua, apakah metode yang digunakan atau pendekatan yang digunakan sudah muncul di judul. Dan yang ketiga adalah subjeknya. Ya, apakah sudah nampak atau muncul di judul. Minimal 3 hal tadi itu harus muncul agar penelitian Anda jelas ya. Jelas objeknya apa, jelas metode atau pendekatan yang digunakan, dan yang ketiga jelas subjeknya siapa. Ya. Mengapa 3 hal ini harus jelas? Ini berkaitan dengan kajian dari masing-masing keilmuan. Objek itu terkait dengan ontologinya ya. Jadi bidang kajian masing-masing prodi atau jurusan. Sedangkan metode atau pendekatan itu terkait dengan epistemologinya. Dan yang terakhir, subjeknya itu akan terkait dengan aksiologisnya, ya, kebermanfaatannya atau untuk apa dilakukan penelitian tersebut. Nah, ini kalau sudah seperti itu, maka akan sangat jelas judul ini arahnya kemana. Oke, jadi silahkan nilai sekarang. Kalau mungkin yang belum membuat judul punya rancangan, ditulis dulu. Jadi bisa, ini menjadi pedoman yang pertama. Harus jelas, ya. Kalau yang sudah bikin judul, silahkan direview. Atau mau mencantumkan judulnya di komen, silahkan nanti kita review bareng. Oke? Kemudian yang kedua. Tadi yang pertama jelas. Dan yang kedua itu agar judul Anda bisa disusun dengan baik, yakinkan. Kunci yang kedua ini adalah harus singkat. Singkat, padat.
Nah, indikatornya gimana singkat padat ini, sahabat? Coba sekarang lihat dan hitung kata-kata yang digunakan dalam judul yang Anda sudah buat, ya. Jumlahnya coba dihitung. Nah, minimal kalau yang biasa kita pakai dalam penulisan, ya jurnal maupun artikel itu 13 sampai 15 kata, itu sudah singkat padat. Kalau sudah lebih dari 15 kata, perlu Anda sederhanakan kembali, ya. Perlu Anda coba review ulang, ditulis ulang, sehingga dia terkesannya itu singkat tapi padat. Oke? Nah, itu caranya. Ya, jangan sampai Anda menulis terlalu panjang, itu kesan fokusnya jadi hilang, ya. Baik, tadi yang pertama harus jelas, yang kedua singkat, ya, tidak bertele-tele, singkat saja, simple, simple, singkat, fokus di situ, ya, sehingga orang yang membaca judul Anda cepat menangkap pesan di balik judul yang Anda tulis, ya, cepat menangkap informasi atau penelitian yang akan Anda lakukan, begitu, ya. Jangan sampai kemudian terlalu panjang, jangan, ya, dihindari judul yang panjang. Oke, selanjutnya yang ketiga, ya, selain judul itu pertama tadi apa? Jelas, kedua singkat, dan yang ketiga jangan lupa agar judul Anda baik itu, yang ketiga ini penting juga, yaitu menarik. Nah, udah jelas, udah singkat, tapi tidak menarik. Wah, ini juga kurang berkesan. Kurang berkesan. Makanya agar penelitian Anda menarik, bagaimana? Ya, perhatikan yang pertama, yaitu penelitian Anda yakinkan terkait dengan isu-isu kekinian, ya, atau problematika yang menjadi konsen atau yang dibahas mungkin di negara atau lingkup daerah atau di, ya, lokal dan sebagainya. Intinya permasalahannya itu lagi sedang menarik, lagi sedang sering dibahas, ya, atau orang lagi mencari solusi masalah itu, ya. Seperti misalnya di masa COVID ini orang banyak meneliti tentang COVID, entah itu dari aspek penyebabnya, dari dampaknya, ya, kemudian dibawa ke arah ekonomi, ke sosial, ke budaya, ke macam-macam, ke geografinya, semuanya, ya, aspek yang terkait dengan COVID-nya itu melekat, jadi menarik untuk bahasan kemarin-kemarin ini, ya. Itu, ya. Jadi menarik itu bisa dilihat dari konsennya terhadap isu yang dibahas, apakah kekinian atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, bisa juga di samping membahas isu-isu kekinian juga sebagai isu yang sifatnya ditarik ke masa yang akan datang. Jadi bisa berupa prediksi atau bisa berupa perakiraan atau pendekatan-pendekatan, ya, untuk mengantisipasi peluang-peluang problematika yang muncul di masa datang dan kemudian dipersiapkan dari sekarang. Nah, penelitian-penelitian semacam ini bisa juga menjadi sebuah penelitian yang sangat menarik, ya. Jadi tidak hanya tentang isu kekinian tapi juga isu yang akan datang. Nah, ini mantul kalau begini. Jadi ingat 3 kata kunci agar judul skripsi Anda baik. Pertama, yakinkan judul Anda itu jelas. Kemudian yang kedua singkat, dan ketiga menarik. Nah, silakan. Bagi yang mau konsul-konsul judul, ya, kita bahas bareng nanti, silakan komen-komen aja di kolom komentar. Demikian sahabat mahasiswa, mudahan ilmu yang sedikit ini yang Bapak baca, yang Bapak dengar, Bapak alami karena proses pembimbingan, ya, baik di yang sarjana maupun pasca sarjana. Jadi kita coba Bapak sampaikan di sini, ya. Kesimpulannya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari tebar berkah, tebar manfaat dengan share
dan like dari konten ini. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.